Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat sekalian dimana saja Anda berada, kembali pada hari ini kita bermuajah pada kesempatan kajian ekonomi syariah. Kita akan pelajari membahas masalah apa itu harta cashback, poin dan koin digital. Dalam ini adalah contoh kasusnya, dan contoh kasusnya adalah misalkan kita belanja di marketplace seperti kayak Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang diberikan imbalan berupa harta cashback. Nah, sebagian pihak ada yang mengatakan bahwasanya cashback ini merupakan buah dari akad utang atau manfaat dari suatu utang sehingga kemudian diputuskan sebagai riba. Benarkah bahwasanya cashback itu merupakan riba? Termasuk dalam hal ini adalah poin digital semacam kayak Telkomsel, bagi poin Telkomsel dan sejenisnya. Itu ada yang mengatakan bahwasanya bahwa itu adalah bagian dari akad utang disebabkan karena keberadaan harta pulsa. Jadi pulsa yang kita beli itu ibaratnya adalah mal duyun. Jadi dalam hal ini posisi poin itu digambarkan sebagai ada relasi dengan keberadaan dain yang tersemat di dalam konsep mal duyun. Nah, para sahabat sekalian, pada kesempatan yang lalu, yaitu sekitar tahun 2017 di akhir bulan Desember itu kalau tidak salah, di sana pernah dinyatakan bahwasannya adanya konsepsi malduyun dan itu berlaku pada kartu e-tol, kartu e-money, pokoknya segala jenis e-money dan kartu e-tol itu adalah masuk kategori malduyun atau harta yang disebut sebagai harta utang. Harta utang di sini diantaranya disebabkan karena alurnya modelnya semacam ini, seperti yang tertampang dalam presentasi ini, yaitu ada penerbit menerbitkan e-tol, terus pengguna membeli kartu e-tol, terus kemudian pengguna melakukan token up lewat bank, lalu kemudian saldo e-tol terisi sebesar token up, terus kemudian atau top up ya, kemudian saldo e-tol berkurang seiring penggunaan e-money. Nah, ini kalau dalam konsepsi hasil dihitungkan dulu, karena konsepsinya modelnya semacam ini, jadi ada penyerahan uang terlebih dahulu ke bank, terus kemudian membeli uang tersebut dipakai untuk mengisi kartu top up, jadi mengisi kartu atau topping up ke kartu e-tolnya atau e-money-nya, sehingga pihak penerbit itu seolah-olah memiliki hutang kepada pihak pembeli e-money. Jadi seolah-olah memiliki hutang semacam itu kepada pihak pembeli e-money. Makanya kemudian apabila pihak e-money atau penerbit e-money itu kemudian memberikan semacam reward kepada pihak pembeli, jadi penerbit kok memberikan reward kepada pihak pembeli, maka disinyalir ada yang menyebutkan sebagai riba, menyebutkannya sebagai riba disebabkan karena konsepsi semacam ini. Tapi dalam hasil bahas masail yang tempo hari, bahwasanya muktadal akdinya utang itu bukan menghutangi penerbit, bukan, tetapi istilahnya adalah semacam ijarah mausuf fid dhimmah. Jadi ijarah salam, atau saya akan menggunakan tol ini pada waktu saya membutuhkan, terus kemudian bayarannya saya kasihkan berasal dari saldo deposit yang tertuang di dalam e-tol. Itu sebabnya kemudian
konsepsi etol itu tidak masuk, meskipun tidak masuk dalam rumpun riba. Jadi berbeda muqtadal akdinya. Jadi nah sekarang ada fenomena baru harta digital yang lain yang persis sama dengan polanya kartu e-money. Nah, harta digital ini misalkan harta lahir akibat aksi promosi. Jadi misalkan di Shopee ada goyang Shopee, terus kemudian di Bukalapak atau di Tokopedia itu ada promo cashback. Barang siapa yang belanja di sebuah marketplace tertentu, maka dia akan mendapatkan cashback tertentu dari marketplace itu, misalkan sebesar 50% dan lain sebagainya. Jadi ada yang dan hal itu juga berlaku pada Telkomsel. Kalau kita misalkan isi pulsa Telkomsel, maka kita akan mendapatkan poin, dan poin itu ternyata bisa dinyatakan sebagai harga. Jadi sekian poin itu nilainya adalah sekian ribu, bahkan poin tersebut bisa ditukarkan sebagai pulsa dengan nominal tertentu. Nah, koin Shopee pun juga begitu, sama. Jadi koin Shopee juga lahir akibat adanya promosi dan lain sebagainya dari suatu marketplace, sehingga kemudian marketplace tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Jadi memberikan sesuai dengan apa yang dijanjikan tersebut. Jadi contohnya sebenarnya cashback sendiri juga begitu. Jadi cashback lahir berupa manfaat potongan harga dan bisa digunakan apabila seseorang melakukan aksi belanja. Jadi potongan yang diberikan adalah sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak marketplace tersebut. Nah ini. Jadi ciri umum dari harta digital ini yang unik itu adalah pertama, bahwasannya harta tersebut memiliki batasan waktu. Jadi kalau misalkan cashback itu tidak dicairkan selama waktu tertentu, atau koin digital itu tidak dicairkan selama waktu tertentu, maka koin dan poin itu akan hangus. Nah inilah yang kemudian mendasari banyak pemikiran dari para kalangan. Apakah bisa bahwasannya yang dibatasi dengan waktu tersebut, kalau bisa dibatasi dengan waktu kan berarti namanya adalah manfaat. Jadi namanya adalah termasuk manfaat. Jadi ini yang menyebabkan salah satu pihak mengitijahkan, jadi istilahnya hanya mengarahkan cashback itu sebagai bagian dari riba. Padahal yang dituju sebenarnya adalah bukan kepada marketplace-nya. Misalkan kita membeli barang di sebuah marketplace Shopee misalkan, maka yang kita beli itu adalah barang milik pelapak tertentu. Tetapi sementara untuk cashback itu yang menyelenggarakan itu adalah pihak marketplace. Artinya seperti layaknya supermarket dengan pelapak-pelapak yang ada di bawahnya. Ada pelapak yang berjualan di supermarket tersebut. Nah, yang menyelenggarakan atau yang memberikan promo, yang menjanjikan adanya cashback itu pihak supermarketnya, bukan pihak pelapaknya. Nah, di pihak supermarketnya. Jadi dalam kondisi ini, maka apabila terjadi pembelian salam yang kemudian pihak pembelinya itu menyerahkan barang kepada penjual, yaitu pelapak secara langsung, maka utang yang sifatnya ditanggung atau yang menanggung utang penyerahan barang itu adalah si pelapak, bukan si marketplace-nya. Jadi si pelapak. Jadi sementara si marketplace itu hanya bertindak selaku penjamin akad. Tetapi sehingga kemudian kalau misalkan kok cashback itu
diberikan oleh marketplace, maka sebenarnya adalah tidak ada hubungannya dengan masalah utang yang harus ditunaikan. Soalnya utang itu berlakunya adalah pada pelapak dan bukan berlaku pada marketplace-nya. Nah, itulah. Jadi inilah yang kemudian bisa mengarahkan kita bahwasanya cashback yang diberikan oleh suatu marketplace itu tidak bisa disebut sebagai riba. Disebabkan relasi yang terjadi adalah relasi antara pembeli dengan pelapak, bukan pembeli dengan marketplace, bukan. Ya, itu yang penting untuk diketahui. Pertanyaan sederhananya adalah apakah poin-koin dan cashback itu masuk konsepsi malduyun juga? Sementara batasannya tadi adalah dia berbatas waktu. Kalau berbatas waktu adalah sifatnya adalah manfaat, harta manfaat. Ya. Apakah itu bisa juga apakah juga bisa masuk kategori malduyun juga? Dalam hal ini kita bisa untuk mentelaah tentang masalah konsepsi malduyun. Yang pertama adalah penting untuk kita sadari bahwa setiap ada promosi terus kemudian menjanjikan suatu reward, maka promosi itu pastilah mengikuti konsepsi akad jualah. Apakah cashback itu masuk dalam rumpun kategori akad jualah? Mari kita lihat. Jualah sendiri merupakan cabang dari akad ijaroh dengan objek yang tidak maklum. Kalau ijaroh umumnya ijaroh itu objeknya adalah maklum. Misalkan saya menyuruh Anda untuk mengerjakan tanahnya maklum. Jadi tanahnya itu sifatnya adalah maklum karena ada di lokasi tertentu. Terus jenis pekerjaannya adalah juga maklum, misalkan mencangkul dan lain sebagainya. Tapi untuk yang akad jualah ini objeknya itu tidak maklum. Misalkan seperti pada konsepsi ini. Jadi misalkan ada seseorang yang menyampaikan sebuah sayembara, jika ada yang bisa membalikan sapiku yang hilang, maka dia berhak mendapat uang tunai senilai 2 juta rupiah. Sapiku yang hilang, jadi hilang lepas dari kandang, itu tidak diketahui keberadaannya, tapi diketahui karakteristiknya. Makanya kemudian sapi yang hilang tersebut sifatnya adalah tidak maklum. Dan tidak maklum itu berarti ada menyimpan dua kemungkinan, antara bisa mengembalikan dan tidak bisa mengembalikan. Jadi sehingga terjadi akad gharar. Jadi ada ghararnya di situ. Tetapi ghararnya ini bisa dibatasi. Dibatasinya dengan apa? Bisa dibatasi dengan satu, bahwasanya pekerjaan itu jelas. Jadi pekerjaannya itu jelas. Jadi pekerjaannya adalah mencari sapi. Batasannya adalah sapinya kembali. Artinya pekerjaan itu dianggap selesai ketika sapinya kembali. Kalau sapinya sampai batas waktu tertentu kok tidak kembali, maka artinya pekerjaannya belum terselesaikan. Karena pekerjaannya belum terselesaikan, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan upah. Inti utama yang harus kita sadari bahwasanya dalam setiap akad jualah itu memiliki 5 rukun. Yang pertama adalah ada penyuruh atau yang biasa disebut dengan istilah jail, kemudian ada pihak yang disuruh, kemudian ada jenis pekerjaan yang disuruh, kemudian ada objek pekerjaannya, objek pekerjaan yang tempat melakukan kerja, terus kemudian ada iwat atau ju'lu. Ju'lu ini bisa masuk dalam 2 kategori, yaitu kalau tidak berupa barang atau ain, juga bisa berupa manfaat. Manfaatul ain tentunya ya, jangan sampai keliru. Jadi yang di sini adalah kalau bukan ain maka manfaatul ain atau manfaatnya barang. Tentunya manfaat, misalkan kalau sepeda itu manfaatnya bisa dikendarai, rumahnya manfaatnya adalah bisa ditinggali. Jadi rumahnya itu sudah ada duluan. Nah, iwat itu harus memenuhi kategori standar dua standar barang ini. Kalau tidak berupa ain, ya berupa
berupa manfaatul ain yang bisa diketahui. Contoh misalkan kalau kamu menikah besok, maka saya akan sewakan hotel. Nah, sewakan hotel itu tinggal di hotel itu merupakan manfaatul hotel atau manfaatul ain ya, itu jadi jangan sampai keliru. Nah, oleh karenanya setiap manfaat kalau misalkan itu terdiri atas barang atau ain atau terdiri atas manfaatul ain, maka syarat utama adanya iwat itu adalah dia itu harus bisa ditakar, ditimbang, terus kemudian ditetapkan satuan harganya. Nah, ditetapkan satuan harganya atau misalkan harga, maksudnya harganya apa ya, harga manfaatnya itu tinggal di hotel selama 1 hari 1 malam bisa ditentukan harganya, misalkan 500.000, 300.000, 200.000 dan seterusnya, bisa ditentukan harganya. Tapi ada ainnya, sekali lagi ada ainnya, sehingga kemudian apabila kok tidak terlaksana maka bisa ditentukan ganti ruginya. Terus berikutnya adalah analis sebagaimana yang tadi kita contohkan, misalkan pada kasus sapi yang hilang, maka caranya di situ adalah penyuruhnya misalkan adalah saya. Jadi saya menyuruh Anda, jika ada yang bisa mengembalikan sapiku yang hilang, maka dia berhak mendapat uang tunai senilai 2 juta. Maka penyuruhnya adalah saya, pihak yang disuruh adalah siapa saja, pokoknya yang bisa mengembalikan sapi, jenis pekerjaannya yang mengembalikan barang atau sapi yang hilang tersebut, objek pekerjaannya ya barang atau barang yang hilang atau sapi tersebut kembali ke kandang atau kembali ke tangan saya. Terus kemudian juklunya atau iwatnya adalah sebesar 2 juta. Juknya artinya 2 juta ini real. Jadi disebabkan karena pekerjaan itu terselesaikan. Ini namanya manfaatul ain atau manfaatul ijar ya. Terus kemudian kalau bagaimana dengan cashback? Cashback juga begitu sama, ternyata memenuhi unsur sebagaimana di akad yang tadi itu. Jika ada yang bisa memberikan satu yang hilang, maka dia berhak mendapatkan uang tunai senilai 2 juta rupiah. Sekarang bandingkan dengan akadnya cashback. Cashback itu kan seolah-olah marketplace itu bilang, jika kamu belanja di marketplaceku, maka kamu akan mendapat cashback senilai 50%. Ya, penyuruhnya dalam hal ini pasti adalah marketplace. Sementara yang di pihak yang disuruh adalah setiap orang yang mau belanja. Jenis pekerjaannya adalah membeli barang yang itu merupakan syarat utama terjadinya yang namanya belanja. Membeli barang di mana? Ya di marketplace tersebut. Terus kemudian objek pekerjaannya atau objek tempat untuk melakukan pekerjaannya apa ya, barang yang dijual di marketplace itu terbeli. Terus kemudian iwatnya berupa apa? Ternyata berupa cashback 50% dari harga beli barang. Nah, karena terpenuhi dan cocok sesuai dengan akad jualah sebelumnya, yaitu pengembalian sapi, maka dalam konteks ini cashback adalah termasuk bagian dari juklu. Jadi bagian dari juklu yang merupakan harta halal dan boleh untuk kita lakukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.